Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita buka surah Al-Mulk ayat 2. Surah Al-Mulk ayat 2. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Terjemahannya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat 2. Sekarang kita lihat surah Al-Hadid ayat 20. Surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Surah apa? Al-Hadid ayat 20. Terjemahannya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah
kesenangan yang palsu. Syukur kita kepada Allah dan kita menyambung bicara kita di balik tirai kematian. Ada apa di balik kehidupan ini? Apakah kita akan hidup terus selama-lamanya? Mengapa ada mati? Mungkin sebagian orang, terutama orang-orang kafir ya, orang-orang kafir, maunya hidup terus dan tidak mati-mati. Sebab mengapa ada anggapan seperti itu? Yang pertama karena mereka ingin berlezat-lezat, bersenang-senang, berpuas-puas dengan dunia. Ya. Yang kedua, karena mereka tidak percaya akan adanya akhirat, nggak percaya. Yang mereka tahu, yang mereka yakini hidup ya hidup. Ini banyak ayat menyebut dalam Al-Quran. Orang-orang kafir itu menganggap hidup ya hidup, dunia inilah. Hidup, mati ya mati, nggak ada apa-apa. Ya, hidup di dunia ini sajalah. Setelah hidup dunia ini tidak ada kehidupan lagi. Selesai di dunia sudah. Mau baik, mau buruk, mau susah, mau senang, di dunia. Anggapan siapa itu? Orang kafir. Yang ketiga yang pasti, mereka takut karena mereka banyak dosa, mereka banyak buat maksiat. Kalau benarlah ada hidup setelah mati, dan kalau benarlah orang yang baik akan mendapat pahala kebaikannya, dan orang yang berdosa itu akan disiksa, mereka nggak mau itu. Takut. Ya. Takut kalau benar-benar terjadi, kalau benar-benar ada. Di waktu yang sama mereka ingkar. Tapi di waktu yang sama pula mereka takut. Takut kalau benar-benar siksaan itu ada. Mereka sudah banyak membunuh, apalagi menipu, apalagi berzina, mencuri, ada mencuri? Mencuri, mabuk, minuman keras, khamr, belum lagi yang namanya berdusta, khianat, mungkir janji, ghibah, banyak dosa. Karena itu kalau mereka mendengar istilah mati, mereka takut. Takut kalau benar-benar, dan memang benar ya, ini orang kafir. Kalau benar ada mati, dan kalau benar setelah mati itu orang akan mendapat balasan, maka ini sungguh sesuatu yang mencelakakan mereka itu nanti. Informasi Quran tadi, dalam surah apa tadi yang pertama? Surah Al-Muluk ayat 2, dan surah Al-Hadid ayat 20. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semakna. Pertama, Allah memberitahu bahwa hidup ini ujian. Mati juga ujian. Bahkan Allah mendahulukan kata mati sebelum hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati, Allah menjadikan hidup. Untuk apa adanya mati? Untuk apa adanya hidup? Mati dan hidup adalah ujian. Mati adalah ujian. Bagaimana kita menghadapi?
Dan hidup adalah ujian, bagaimana kita mengisi. Apakah ketika mati, kita mati sebagai mukmin atau kafir? Ini ujian. Apakah menjelang matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ini ujian. Apakah menjelang matinya lidah kita mampu mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan yang lain? Ya, ada orang ketika mau mati dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan juga, tapi mengucapkan yang lain. Apa? Ya mungkin sesuai dengan selera, hobi, kebiasaan ketika hidup. Ada yang ketika menjelang mati, ditalkin, diajar, malah teriak-teriak, botol, botol, botol. Ada nggak? Gelas, gelas, tambah, tambah. Takut. Ya, nggak mau. Ada yang begitu. Ada yang menjelang mati, nyanyi. Ya, joget-joget, nyanyi-nyanyi, metik gitar, niup seruling, macam-macam. Ya, itu ujian. Nah, ujian bagaimana menghadapi mati. Ujian bagaimana mengisi hidup. Dia saling bertali itu. Saling berkait, saling berhubungan. Mati, hidup, hidup, mati. Bagaimana mati seseorang, bagaimana hidupnya. Seperti apa hidup, begitulah itu nanti dia mati. Ujian. Ujian bagaimana? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan Allah yang menjadikan hidup untuk menguji kamu. Ujiannya apa? Allah mau melihat siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Biarlah ketika kamu menjelang mati, tidak perlu ada orang lain mentalkin. Tidak perlu menunggu orang lain mengajar. Kalau ada yang mentalkin, ada yang mengajar, tentu lebih baik. Andai kata tidak ada yang mentalkin dan tidak ada yang mengajar, pun tidak mengapa. Apa maksudnya? Walaupun tanpa ditalkin, walaupun tidak ada yang mengajar, dia bisa, boleh, mampu mengucapkan apa? La ilaha illallah. Itu terbaik dah. Tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Ya, dan ini harus dipertahankan. Ya, karena la ilaha illallah tidak semudah orang menyangka. Tidak semudah orang menyangka, mudah. Kata orang Indonesia, gampang lah. La ilaha illallah. Apa masalahnya? Ya, hafalkan sajalah. Ya, zikir sajalah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak semudah yang orang sangka. Tidak semudah yang kita sangka. Kalau memang la ilaha illallah menjelang mati itu mudah, tentu semua orang menjelang mati mereka, semuanya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata banyak yang gagal. Ini ujian. Ujian lagi bagaimana hidup kita, amal kita. Amal. Banyak orang atau bahkan semua orang beramal. Apa artinya amal? Kerja ya. Kerja. Banyak orang yang bekerja, banyak orang yang beramal. Tapi tidak semua amal diterima oleh Allah. Amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang terbaik. Apa amalan yang terbaik? Amalan itu dianggap amalan yang terbaik kalau pertama, mengamalkan suatu amal itu ialah amalan ikhlas. Apa? Ikhlas. Oh, saya ikhlas. Banyak orang ikhlas.
Bukan kita saja muslim, muslimat, bukan saja orang Islam yang ikhlas, orang di luar Islam pun ikhlas membantu, menolong. Ada ya? Masya Allah, mengulur bantuan. Kami ikhlas, ikhlas, ikhlas. Ditayang di TV, buat rekamannya, ya masuk YouTube, ya selfie, ini ikhlas. Ya betul, ikhlas, ikhlas. Saya kasih bantuan 1 miliar, ikhlas. Saya kasih bantuan beras 10 tan, ikhlas. Ikhlas? Ya ikhlas. Mungkin ikhlas. Ya, katakanlah satu amal itu ikhlas. Masih belum cukup itu dengan hanya amal ikhlas. Syarat kedua diterimanya suatu amal selain ikhlas, amalan itu mestilah sesuai dengan tuntunan. Sesuai dengan tuntunan. Tuntunan siapa? Siapa yang menuntun? Jawabnya satu. Yang menuntun adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan saya ini sesuai dengan tuntunan. Saya ini meniru, menjiplak bagaimana cara amalannya Rasulullah. Kalau saya sholat saya yang terbaik. Sholat yang terbaik, kalau sholat saya ini meniru bagaimana sholatnya Rasulullah. Bukan di karang-karang sendiri sholatnya. Kan sekarang banyak tuh, sholat di karang-karang sambil joget-joget. Ada juga itu, goyang-goyang. Ya, niru siapa itu? Itu satu contoh ya. Sholat yang terbaik, sholat yang meniru Rasulullah. Dan begitulah amalan. Apa saja yang dikerjakan? Ikhlas, meniru. Meniru dalam bahasa agama, dalam bahasa hadis disebut mutaba'ah atau ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sadar bahwa hidup ini adalah ujian dan mati juga adalah ujian. Tentu setelah dia beramal, amalannya dengan ikhlas, amalannya terbaik, Allah tidak menyuruh saja beramal, buatlah ini, buat itu, lakukan ini, lakukan itu. Ini wajib, ini sunat, buat. Allah tidak menyuruh saja. Tapi di balik suruhan itu tentu ada imbalan. Apa imbalannya? Yaitu upah dari setiap amal-amal yang sudah kita kerjakan. Balasan, atau dalam bahasa yang biasa kita sebut pahala. Mengapa ada mati? Hingga tadi orang-orang kafir terutama ya, nggak mau mati, dia mau hidup terus, mau kekal selamanya, enjoy, betul? Senang. Itu yang kafir. Sebagian mereka ada yang memilih ateis. Nggak ada agama ini mengikat lah. Semuanya nggak boleh. Ini haram, itu haram. Ya, dia mau keluar daripada ikatan agama itu. Nggak ada halal-halal, nggak ada haram-haram. Semua halal, haram, hantam. Itu prinsip mereka. Ya, nggak usah mati-mati. Padahal di surat apa tadi? Al-Hadid ayat berapa? 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah ada 5 tuh. Yang pertama permainan. Apa yang pertama? Permainan. Yang kedua, senda gurau. Yang ketiga, perhiasan. Yang keempat, saling berbangga-bangga di antara kamu. Yang kelima, berlomba dalam kekayaan dan anak-anak keturunan. Berapa? 5, main-main, senda gurau, berbangga-bangga, main-main, senda perhiasan, main-main, senda gurau, perhiasan,
saling berbangga dan saling berlomba. Dunia itu yaitu isinya dunia, tidak lebih, tidak kurang. Itulah yang mana? Yang 5 tadi. Main-main, senda gurau, perhiasan, berbangga-bangga, dan berlomba-lomba. Itu isinya. Harganya dunia sebanyak itu. Diminta kurang dari harganya, nggak boleh. Ditawar lebih dari harganya juga nggak mau. Pas. Apa namanya? Harga mati ya. Nggak bisa ditawar. Itulah harga dunia. Seperti halnya, ini Allah membuat satu perumpamaan. Seperti apa? Tanam tanaman. Ingat tanaman ditanam, disemai, tumbuh, ya, bertunas, berdaun, kelihatan apa? Hijau, betul. Menarik. Tanaman-tanaman yang mengagumkan para petani. Lihat, Masya Allah, kita melihat bendang, pematang sawah itu seperti karpet permadani, hijau, betul. Hijau, subur, ya. Menyenangkan. Tapi kemudian tiba-tiba apa? Dia dari menanam kemudian subur, hijau. Berapa lama itu? Sebentar. Sebentar apa lama? Sebentar. Setelah itu menguning, betul. Kering, terus gugur. Lahir bayi, remaja, betul. Pemuda, pemudi, gadis ya, cantik ya, gagah ya. Sampai kemudian masuk umur dewasa, tua, berjenggot kayak saya sudah putih. Nah, sudah. Sudah. Tua, pikun, nyanyuk. Terus mau lama lagi? Mau lama lagi? Contohlah misalnya umur saya sudah panjang, 70, tambah lagi, 80, tambah lagi, 90, tambah lagi, 100, tambah lagi, 200. Anak saya sudah pada mati, istri mati, semua mati. Terus bagaimana? Mau hidup sendiri? Susah. Sudah tua, sakit-sakitan, betul. Lemah. Artinya tidak mungkin hidup seperti itu, tidak mungkin. Karena hidup ini hidup sebentar saja. Dan Allah mengatakan itu dunia. Isinya permainan, apa tadi? Senda gurau, apa lagi? Perhiasan, terus berbangga-bangga dan berlomba-lomba. Itu isinya dunia. Dunia ini bukan indah. Kalau indah pun diindah-indahkan, dihias. Bermain. Orang bermain mau lama-lama kah? Ada anak-anak bermain tuh, main sepak bola. Berapa lama main sepak bola? Sehari semalam? Tidak, capek. Betul? Penat, berhenti. Hidup dunia ini main-main. Masa main-main mau lama-lama? Senda gurau, ketawa-ketawa, buat lucu-lucu. Ada orang ketawa sampai 1 jam? 1 hari? 1 hari? Gila ya. Nggak tahan, betul. Oh bangga-bangga, anak saya presiden, anak saya bupati, anak saya doktor. Bangga ya? Betul? Dibangga-bangga. Itulah dunia. Apa arti pada kebanggaan? Pangkat, harta, gelar. Terakhir apa? Berlomba-lomba. Nah, anak saya sekian, harta saya sekian, itu hotel punya saya, kebun punya saya. Dunia. Kemudian Allah mengatakan wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah. Akhirat nanti ada siksaan pedih yaitu neraka dan ampunan Allah dan keridhaan. Di akhirat nanti ada 2 saja. Enggak ada 3, 2 saja. Apa yang 2? Surga, apa lagi? Neraka. Kalau tidak surga, neraka. Kalau tidak neraka, surga. Ditutup. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan. Kenapa mati ya? Kenapa tidak hidup saja? Tidak payah matilah, enggak usah mati-mati.
Jawabnya, mati adalah satu keniscayaan. Kita nanti mau merasakan surga, rasakan dulu dunia. Dunia ini payah. Biar kita merasakan nikmatnya surga itu seperti apa? Ya, di dunia ini payah ya. Mau mendapatkan sesuatu mesti dicari dulu, betul? Betul enggak? Dicari pun belum tentu dapat pun ya tidak banyak, ya kan? Susah payah. Agar kita merasakan nanti di surga tidak perlu mencari. Dan Allah memberinya bukan sedikit-sedikit, serba banyak. Tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, bahkan tidak terlintas dalam angan-angan sekalipun. Bagi kita mukmin, mati adalah sebuah keniscayaan. Niscaya pasti kita mati. Karena yang pertama, hidup dunia kalau mau lama-lama pun bukan senang, makin susah. Yang kedua, karena kampung orang-orang mukmin ini bukan dunia. Negeri orang mukmin ini bukan dunia. Kampung orang-orang mukmin ini adalah surga. Negeri orang-orang mukmin itu adalah surga. Mudah-mudahan ada manfaat, insyaallah. Berbekallah sebaik-baik bekal menghadapi mati menuju akhirat adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.